Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya menyapa Anda di rumah dimanapun Anda berada hari ini. Shalom. Kita percaya bahwa hari ini kita mau menyenangkan Tuhan lewat pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat ibadah pada saat hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang antusias untuk beribadah pada saat hari ini? Boleh lambaikan tanganmu, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kami pada saat hari ini, ajar setiap kami untuk selalu bersyukur. Sebab Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang selalu menopang setiap kami. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari naikkan pujian ini bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan, dengan apa ku balas kasih-Mu, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari
katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Angkat kedua tanganmu, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang mari bersyukur, katakan. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau setia, sebab Kau setia. Oh Yesus, Kau dahsyat, Kau hebat. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Biar mulut kami bermazmur hanya bagimu, sebab kami hanya Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, Kau baik. Biar lewat pujian ini kami diingatkan untuk selalu bersyukur padamu Bapa. Dalam segala keadaan kami bersyukur Bapa. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Jemaat saja katakan, ku mau. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu, katakan, selalu Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi sembah Dia dimanapun Anda berada, katakan, ku mau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Yesus setia, Yesus selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, lewat setiap pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan. Yesus, Engkau disenangkan. Biar sukacita Tuhan turun hari ini atas setiap kami. Kekuatan dari Tuhan turun bagi setiap kami saat kami memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya percaya saudara, hari ini saudara semua dimanapun Anda, kita sama-sama antusias memuji nama Tuhan, amin. Dan saya berdoa hari ini biar lewat pujian ini Tuhan memberikan kita kegirangan, Tuhan memberikan kita sukacita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mari kita mau angkat pujian kita saudara. Dia girangkanku, Yesus yang memberikan kami kegirangan. Haleluya. Boleh tepuk tangan, boleh bangkit berdiri sama-sama di rumah Anda yuk. Haleluya. Ready to worship God. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Yuk katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Semuanya, ku bersuka sebab Dia girang. Angkat tanganmu, katakan, 1, 2. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hey, Tuhan yang memberikan kita kegirangan, amin saudara. Hey, katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Semuanya yuk, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Jemaat Tuhan di rumah yuk sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih keras lagi dong. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkan aku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hey, tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai buat Tuhan kita sorakan haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh luar biasa, amin saudara. Kasih Tuhan kita sungguh dahsyat tentunya buat, bukan hanya untuk saya, bukan hanya buat kita yang ada di tempat ini di gereja, tapi juga buat jemaat Tuhan hari ini yang sedang beribadah di rumah, amin. Mari kita mau akan kembali satu pujian kita saudara. Kita mau katakan, kita mau nyatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Yuk, toel kanan kirinya, bilang kasih Tuhan tidak berkesudahan. Hey, hey. Siap memuji nama Tuhan, amin saudara. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rapatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lagi-lagi yuk, katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rapatnya pun tak pernah berakhir.
kita yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, kita mau sama-sama menari buat Tuhan, amin. Kita mau menari buat Tuhan, amin saudara. Saya pengen kita pakai gerakan. Kita pakai gerakan ya sama-sama ya. Singers yang di sini, bahkan bapak ibu yang ada di rumah, semuanya pakai gerakan. Kita sama-sama belajar yuk gerakannya. Siap ya? Katakan yuk, kasih Allah. 1, 2, 3. Kasih. Tak berkesudahan. Tengah-tengah. Rahmatnya, rahmat. Tak pernah berakhir Seumur. Bapak ibu yuk yang di rumah, semuanya sama-sama kasih. Kasih. tak berkesudahan. Selalu. Selalu baik setiap hari. Ke bawah. Rahmat. Tak pernah berakhir. Tangannya seumur. Kalau rap gini, kalau rap kanan. Dengan sukacitaku kan menari. Kita ya. Dengan sorak-sorai memuji. Hey. Naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Nyanyi bagi dia. Sang Raja. Amin. Bisa ya semua? Oke. Pakai gerakan sama-sama bisa, amin. Haleluya. Mau lebih antusias lagi yo. Biar sukacita Tuhan turun bagi setiap kita. Kasih Allah. Semuanya yo. Selalu. Rahmatnya dapat. Itu jangan malu-malu dong yang di rumah. Lagi. Kasih selalu. Rahmatnya seumur. Goyang kanan 2 kali. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan. Hey. Nyanyi bagi dia sang Raja. Nyanyi bagi dia. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Nyanyi bagi dia. Terakhir nyanyi bagi dia. Sorakan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Yeay. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah semua. Wow. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan disenangkan lewat pujian kita, amin. Saudara, kita percaya hari ini Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Dan biar firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita, agar hidup kita sebagai anak Tuhan semakin hari semakin dikuatkan. Amin saudara. Yes Lord. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Bersama-sama jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Katakan, tak terbatas. Yes, semua dapat Dia lakukan. Mari katakan dengan percaya, apa yang itu mungkin bagi Dia. Amin. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku Kau berdaya, kuasa-Mu kuasa-Mu Tuhan, yang sempurna. ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. di saatku, oh tak berdaya, ketika ku percaya, Yesus Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. katakan, Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. di saatku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. mujizat itu nyata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, biarlah kiranya segala puji-pujian yang telah kami naikkan berkenan kepadamu, dan Kau berkenan bertahta di atas segala puji-pujian kami. Dan saat ini tiba saatnya kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus yang sudah ada di tengah-tengah kami masuk di dalam hati kami, mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman sebentar ditaburkan
boleh jatuh di tanah-tanah yang subur, boleh tumbuh dan berbuah-buah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh ruangan ini ke dalam tangan-Mu, hamba juga menyerahkan diri hamba ke dalam tangan-Mu, biar kiranya kuasa-Mu yang bekerja, bukan dengan kekuatan hamba-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, katakan, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah, walaupun kita beribadah secara online, tidak bisa langsung bertatapan muka dengan muka, tapi saya percaya hati kita sama-sama menyatu. Saya percaya ada kerinduan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pada saatnya kelak, beberapa saat ke depan kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di Kapuk maupun yang ada di Villa Taman Bandara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan sesuai dengan tema bulan ini, yaitu peperangan rohani. Peperangan rohani. Sebuah tema yang benar-benar mengena dan benar-benar tepat untuk disampaikan pada bulan ini. Saya yakin pada saat Bapak Gembala dan tim mempersiapkan tema untuk firman Tuhan ini, mereka belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi pada saat ini kita melihat bahwa bangsa kita, negara kita sedang dilanda oleh wabah COVID atau virus corona. Dan tema firman Tuhan ini menjadi tema yang betul-betul sangat-sangat tepat, yaitu peperangan rohani. Karena di sini kita bukan hanya berperang secara fisik, bukan hanya tubuh kita yang berperang, tetapi rohani kita juga mendapatkan tekanan, mendapatkan tekanan yang berat, karena kita tidak bisa lagi berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman. Kita tidak bisa lagi bebas beribadah, kita tidak bisa lagi bebas jalan-jalan kemana-mana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat inilah peperangan rohani sedang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengajar kita. Di dalam peperangan apapun, pasti orang ingin menang. Bahkan di dalam pertandingan, di dalam setiap pertandingan apapun, baik olahraga dan sebagainya, orang pasti ingin mendapatkan kemenangan. Nah, subtema pada minggu ini adalah kemenangan melalui doa. Kemenangan melalui doa. Pada saat kita menghadapi peperangan rohani saat ini, kita mau menang. Kita mau menang dari peperangan rohani ini. Kita mau keluar sebagai pemenang. Supaya kita tetap berada di dalam jalan Tuhan dan terus bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Mazmur pasal 6 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab
Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari pemazmur, yaitu Raja Daud. Kalau kita melihat perikop dari Mazmur pasal 6 ini adalah doa dalam pergumulan. Doa dalam pergumulan. Jadi di sini Raja Daud sedang mengalami pergumulan. Dia sedang mengalami tekanan. Dia merasa dirinya sedang menghadapi sesuatu yang sangat-sangat berat. Nah, dari bacaan kita, kita bisa melihat dan kita bisa belajar dari Raja Daud ini bagaimana dia bisa menang dari peperangan rohani ini. Bagaimana dia bisa menang dari pergumulan yang sedang dihadapinya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bacaan kita, firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari kejahatan. Ketika kita mau menang dari peperangan, di sini Raja Daud mengajarkan yang pertama adalah menjauhkan diri dari kejahatan. Kalau kita lihat dari bacaan kita tadi, Mazmur pasal 6, ayat yang ke-9 mengatakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi Raja Daud sadar bahwa dia tidak bisa mendapatkan kemenangan kalau dia masih ada di dalam kejahatan. Kalau dia masih bergaul dengan orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu, di ayat 9 tadi mengatakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi di sini Raja Daud mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan bahwa dia harus menjauhkan dirinya dari kejahatan. Dia tidak mau terikat dan terbelenggu di dalam kejahatan. Karena ketika dia ada di dalam kejahatan, dia tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Ketika dia berada di dalam kejahatan, dia tidak bisa meminta apapun dari Tuhan, karena dia akan menjadi sangat jauh dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Raja Daud. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita dalam masalah, kita mau memisahkan diri kita, menjauhkan diri kita dari kejahatan. Jangan tinggal di dalam kejahatan, apalagi masuk dan melakukan kejahatan. Tapi mari kita pisahkan diri kita dari kejahatan. Tapi bukan berarti bahwa kita menjauhi teman-teman kita yang kita anggap melakukan kejahatan. Karena yang kita jauhi adalah perbuatannya, sikapnya yang jahat, bukan orang. Orangnya kita perlu mengasihi. Siapapun orangnya kita perlu mengasihi. Apakah itu orang baik, apakah itu orang jahat, orangnya harus kita kasihi. Tetapi perbuatannya, sikap, tingkah laku yang jahat itu yang kita jauhi. Itu yang kita hindari. Jangan sampai kita masuk, bahkan ikut larut di dalam kejahatan itu. Jadi sikap yang pertama dari Raja Daud ketika dia mau menang dari peperangan rohani ini adalah menjauhkan diri dari kejahatan. Kemudian hal yang kedua, bagaimana
supaya dia bisa menang dari peperangan rohani ini. Bagaimana supaya kita juga bisa menang dari peperangan rohani ini. Yang kedua adalah mencari pemberi kemenangan. Mencari pemberi kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melakukan sesuatu, biasanya kita memiliki perencanaan, memiliki planning sebelum kita melakukan sesuatu hal. Nah, di dalam peperangan, ketika seseorang mau menang dari peperangan itu, dia harus mencari tahu apa yang bisa membuat dia menang dari peperangan itu. Hal apa yang bisa membuat dia menang dari peperangan itu? Atau siapa yang bisa membantu dia, menolong dia supaya menang dari peperangan itu? Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-44, ayat yang ke-7 dan ke-8. Mazmur pasal 44, ayat yang ke-7 dan ke-8, berbunyi demikian, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, Kau beri malu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini penulis Mazmur mengatakan, bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Seorang tentara pasti berpikir kalau dia mau berperang, dia pasti akan mengandalkan senjatanya. Dia akan mengandalkan panahnya, dia akan mengandalkan pedangnya. Tetapi pemazmur di sini sadar, dia katakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Engkaulah Allah, Tuhan yang disembah oleh pemazmur dan Bani Israel pada saat itu. Engkaulah yang memberi kemenangan. Bukan kekuatan kami, bukan gagah kami, bukan pedang kami, bukan panah kami. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan. Pemazmur sadar bahwa dia hanya bisa mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya dari Tuhan dia bisa mendapatkan kemenangan. Kita mau lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas sekali di sini penulis menyampaikan, dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau tadi di bacaan yang awal pemazmur mengatakan bukan kepada panahku aku percaya, bukan kepada pedangku yang memberi kemenangan, tetapi Engkaulah Allah. Di sini penulis surat Korintus juga mengatakan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan melalui Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita
pada hari ini percaya dan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berada pada jalur yang tepat. Jangan lagi kita bermain-main. Jangan lagi kita mencoba kiri kanan, depan belakang, atau kita mencari hal-hal yang lain yang bisa memberikan kita kemenangan. Ada banyak yang bisa memberi kemenangan. Dunia bisa memberi kemenangan, bisa. Si iblis bisa memberikan kemenangan, bisa. Tapi ingat, kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh dunia ini sifatnya semu atau sementara. Hanya sementara. Dan biasanya di belakang itu akan ada harga yang harus kita bayar. Kalau mungkin kita sering mendengar orang-orang yang percaya, berharap kepada hal-hal yang duniawi, mungkin sesaat dia mendapatkan kemenangan. Tetapi setelah itu, di belakangnya, dia harus membayar harga yang lebih mahal dari apa yang dia dapatkan. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua, kalau kita sudah berada pada jalur kita yang benar, kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, jangan lagi kita bermain-main. Jangan lagi kita belok kiri, belok kanan, atau lihat belakang. Tapi mari tetap kita fokus kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kemenangan kepada kita. Pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat kita sedang dilanda oleh kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kita hanya bisa berharap kepada Dia. Kita hanya bisa datang kepada Dia. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang memberikan kepada kita kemenangan. Kita lihat dari bacaan kita tadi, pemazmur sudah mengakui kemenangan hanya dari Allah. Penulis surat Korintus juga mengatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jadi, jangan lagi kita mencari-cari hal-hal yang lain. Jangan lagi kita mencari-cari hal-hal yang bisa memberikan kita kemenangan di dalam dunia ini. Tapi mari kita fokus kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kemenangan yang sejati bagi kita semua. Kita masuk kepada hal yang ketiga. Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani ini. Kalau yang kedua tadi kita mencari apa atau siapa yang bisa memberikan kemenangan. Dan kita sudah mendapatkan bahwa yang bisa memberikan kita kemenangan adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka hal yang ketiga adalah kita datang kepada Allah atau datang kepada Tuhan di dalam doa. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Kenapa di dalam doa? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa bertatapan muka langsung dengan Tuhan. Jadi alat komunikasi kita dengan Tuhan, ketika kita mau datang kepada Dia, ketika kita mau meminta kepada Dia, adalah melalui doa. Doa ini adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa ini adalah alat bagi kita untuk berbicara kepada Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui doa ini kita bisa meminta apa yang kita butuhkan. Melalui doa ini kita bisa mengucap syukur atas segala yang telah kita terima. Melalui doa ini
kita bisa berkomunikasi. Kita bisa akrab dengan Tuhan. Yang ketiga, datang kepada Tuhan di dalam doa. Dari bacaan pertama tadi, Mazmur pasal 6, Mazmur pasal 6, ayat yang ke-10, mengatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Jadi, ketika Raja Daud telah mendapatkan apa yang menjadi pemberi kemenangan atau siapa yang bisa memberi kemenangan, dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan kemenangan. Dia tahu hanya Allah yang bisa memberikan kemenangan. Maka dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dikatakan, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Mengajukan apa yang menjadi keinginan kita. Menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, masalah kita, beban kita. Sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Mungkin kita merasa, bagaimana kita bisa berdoa? Hari-hari ini kita semua harus ada di rumah. Kita nggak bisa beribadah. Kita nggak bisa ke gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, doa itu tidak harus di gereja. Doa itu tidak harus di menara doa. Doa itu tidak harus di bukit-bukit doa. Bukan tidak boleh, boleh. Sangat bagus kita berdoa di gereja, kita berdoa di menara doa, kita berdoa di bukit-bukit doa, sangat bagus. Tetapi bukan berarti harus di tempat seperti itu kita berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kita mengatakan harus di tempat itu, harus di gereja, harus di menara doa, harus di bukit doa, supaya doa saya dijawab Tuhan. Bagaimana pada saat keadaan seperti ini? Kita semua diminta stay at home, tinggal di rumah, gak boleh keluar dari rumah. Berarti kita gak bisa berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan kita. Tuhan yang baik, bahkan teramat baik. Dia tidak memberikan syarat yang macam-macam ketika kita mau datang kepada Dia di dalam doa kita. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Matius pasal 6 ayat ke-6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Luar biasa Tuhan kita. Dia enggak memberikan syarat yang susah bagi kita ketika kita mau datang berdoa kepadanya. Enggak harus di gedung gereja, enggak harus di menara doa, enggak harus di bukit-bukit doa yang tinggi. Walaupun itu bagus, tetapi dia katakan di dalam Matius 6 tadi ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ingat, masuk ke dalam kamarmu. Hati-hati, jangan salah kamar, nanti masuk ke kamar tetangga. Tapi masuk ke dalam kamarmu. Kenapa harus masuk ke dalam kamar? Kenapa harus masuk ke dalam kamar kita?
Karena kamar itu adalah tempat yang sangat-sangat pribadi. Tempat yang sangat-sangat spesial buat seseorang. Ketika seseorang mengalami kelelahan, maka dia akan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Ketika dia dalam kesedihan, dia akan masuk ke dalam kamar untuk menangis. Mengeluarkan keluhan dan unek-uneknya. Kamar adalah tempat yang sangat-sangat pribadi. Dan Tuhan mau kita datang kepada Dia secara pribadi. Secara pribadi. Tuhan mau kita datang dengan hati kita, dengan kesungguhan kita secara pribadi kepada Dia. Tuhan mau melihat kesungguhan kita. Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita. Bukan seberapa jauh kita pergi ke gereja untuk berdoa kepada Dia. Bukan seberapa besar biaya yang kita keluarkan untuk ke bukit berdoa kepada Dia. Dia hanya melihat hati kita ketika kita mau datang berdoa kepadanya. Oleh sebab itu Dia katakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Kenapa harus tutup pintu? Supaya kita bisa berkonsentrasi. Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan di dalam doa kita. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kita. Tidak ada tangisan anak. Tidak ada gangguan dari binatang-binatang peliharaan kita. Tidak ada gangguan mungkin dari debt collector yang mau nagih utang kita. Makanya Tuhan katakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Maka di sana engkau akan bisa fokus berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Dan dikatakan, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan gak mau melihat kita menjadi orang-orang yang sok rohani, yang berdoa, dilihat orang banyak, yang berdoa di tempat-tempat yang keramaian, supaya orang bisa melihat, oh orang ini rohani dan sebagainya. Dia mau kita datang kepada Dia secara pribadi. Karena yang Dia lihat hanya hati kita. Hati kita yang Dia lihat. Dia bukan melihat penampilan kita, rupa kita dan sebagainya. Dia enggak melihat kedudukan kita, jabatan kita. Dia hanya melihat hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, berdoa kepada Dia, dikatakan, maka Bapamu akan membalas apa yang kau minta kepadanya. Mungkin kita berkata, saya gak kuat, rohani saya masih belum kuat, saya belum bisa berdoa sendiri, saya harus didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, saya harus didukung oleh Bapak Gembala dan sebagainya dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan yang sudah diangkat menjadi anak ketika kita percaya kepada Dia, bertobat, mengaku dosa, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Maka kita sudah diangkat menjadi anaknya. Dan sebagai anak, enggak ada hambatan lagi bagi kita untuk berbicara kepada Dia. Enggak ada persyaratan yang macam-macam bagi kita untuk datang kepada Dia. Dia hanya minta kita fokus kepada Dia, datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena Dia melihat hati kita, ke dalam hati kita. Datang kepada Tuhan.
Dan kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Dia dengan sungguh-sungguh, di dalam masalah kita yang sedang kita hadapi saat ini, di dalam pergumulan kita yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita kembali kepada bacaan kita, Mazmur pasal yang ke-6, Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, bacaan awal kita, di ayat 11 dikatakan, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ketika Raja Daud datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang pertama tadi dia menjauhkan diri dari kejahatan. Dia mencari siapa yang bisa menolong dia dan dia menemukan bahwa Tuhan, Allah yang bisa menolong dia. Dan yang ketiga, dia datang kepada Allah di dalam doa dengan kesungguhan hati. Maka dilihat di ayat yang 11 dikatakan, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Tuhan berikan kemenangan kepada Raja Daud ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan dia kemenangan. Mungkin ada kita yang berkata, saya sudah berdoa berapa lama tapi belum juga mendapat jawaban doa. Ingat, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kalau saya boleh pinjam ilustrasi dari Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu, di dalam khotbahnya dia memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang sedang naik kapal laut, kemudian tiba-tiba orang ini jatuh ke dalam laut. Entah karena angin ribut, entah karena gelombang atau apa, dia jatuh, tercebur ke dalam laut. Dan ternyata dia tidak bisa berenang. Sehingga dia menggapai-gapai. Minta pertolongan. Pada saat itu ada seorang anak buah kapal yang berada di atas dek. Dan para penumpang yang lain minta tolong. Pak, tolong Pak, ada penumpang yang tercebur. Tolong dibantu. Anak buah kapal ini melihat kepada orang yang tercebur itu. Dan dia berkata, ya, saya akan tolong, tapi tunggu. Jangan lama-lama Pak, nanti keburu orangnya tenggelam. Ya, tunggu. Dia lihat orang itu masih menggapai-gapai, masih mengamuk dengan sekuat tenaga. Dia belum mau menolong orang itu. Penumpang yang lain melihat orang ini, anak buah kapal ini kok nggak mau menolong gitu. Nanti keburu tenggelam, keburu mati orang ini. Tapi dia katakan tunggu. Dan pada saat dia lihat orang yang yang jatuh ke dalam laut ini sudah mulai agak lemas, sudah nggak mengamuk lagi, dia melompat ke dalam laut. Dan dia angkat orang itu, dia tolong. Dan orang itu selamat. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa ditunggu sampai orang ini lemas baru ditolong? Anak buah kapal ini bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya tolong pada saat orang ini sedang mengamuk dengan kekuatannya, pada saat tenaganya masih kuat, dia menggapai-gapai, saya tolong dia, maka saya dan orang ini akan tenggelam bersama-sama, karena dia akan mengamuk dengan kuat, membawa saya masuk ke dalam laut. Tetapi ketika dia sudah lemas, tenaganya sudah kurang, tinggal sedikit lagi tenaganya, baru saya tolong dia. Supaya apa? Supaya saya bisa mengangkat dia dengan aman. Dia enggak mengamuk lagi, enggak membawa saya masuk ke dalam laut. Dari ilustrasi ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, Tuhan bukan tidak mendengar doa kita. Tuhan bukan tidak mau menolong kita. Tapi ada saatnya dia katakan seperti anak buah kapal ini, tunggu, waktunya belum tepat.
Tunggu, saatnya belum tiba. Karena pada saat kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita menganggap kita masih mampu, kita nggak akan menganggap Tuhan. Kita akan berusaha sekuat tenaga kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah lemah, pada saat itulah kita sudah pasrah. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Pada saat itulah Tuhan menurunkan tangannya menolong kita. Mengangkat kita. Pada saat itulah kita percaya. Pada saat itulah kita mengaku bahwa bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan yang menolong saya, yang memberikan saya kemenangan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini Anda lemah, Anda merasa tidak berdaya, Anda merasa jauh dari Tuhan, Anda merasa doamu tidak dijawab Tuhan, jangan patah semangat, jangan kecil hati. Telinga Tuhan selalu mendengar doa setiap anaknya. Ingat Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun dia ada, kapanpun dia ada. Jadi jangan pernah kita berpikir Tuhan mungkin sedang fokus di Amerika, nggak melihat Indonesia. Percayalah, Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mendengar setiap seruan kita. Hanya saatnya yang belum tepat. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan, maka dia akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat, sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan dia akan memberi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi mari yang pada saat ini dalam keadaan lemah, merasa diri kesepian, sendirian, gak bisa berkumpul di gereja, jangan patah semangat. Jangan lemah. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menjauhkan diri kita dari kejahatan. Kita mencari penolong yang tepat, kita mencari orang yang bisa memberikan kemenangan. Dan kita datang kepada Tuhan yang bisa memberikan kemenangan itu. Kita berdoa kepada dia dengan sungguh-sungguh, secara pribadi. Fokus kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kita kemenangan. Dan kita akan segera terlepas dari badai COVID-19 ini. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kau merasa lemah, merasa dalam kekalutan, di dalam kesepian, engkau merasa butuh bantuan doa, mari angkat tanganmu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat Tuhan anak-anakmu yang butuh pertolongan. Mereka merasa kesepian, mereka merasa sendirian, mereka merasa lemah. Tapi kami percaya, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang tidak terbatas. Dimanapun saat ini jemaatmu berada, dimanapun anak-anakmu berada yang membutuhkan pertolongan. Dari tempat ini hamba mohon, ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa. Jamah mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang menghadapi pencobaan Tuhan berikan kemenangan dari segala pencobaannya. Pagari kami Tuhan dengan kuasa-Mu, bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami semua jemaat-Mu terlepas dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami boleh senantiasa dalam keadaan sehat dengan pimpinan pertolongan daripada-Mu. Karena kami percaya tidak ada masalah yang lebih besar, tidak ada kuasa yang lebih besar selain daripada Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jamah umat-Mu, jamah jemaat-Mu, berkati semuanya ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua ini berkati katakan, amin. Hey, nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Your life like Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah IFC News minggu ini. Sesuai dengan instruksi Presiden, Surat Edaran Kapolri, dan pelaksanaan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, maka seluruh kegiatan gereja dinonaktifkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Seluruh informasi gereja dapat diikuti di Facebook GBI Episkopos, website gbiefc.com, Instagram @gbiefc, dan seluruh ibadah dapat diikuti secara online di YouTube GBI Episkopos Family. Untuk minggu depan, ibadah Minggu 26 April 2020 jam 7 pagi melalui YouTube channel GBI Episkopos Family akan dilayani oleh pembicara PDP Kentian. Demikian IFC News minggu ini. Selalu jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah raya pada saat hari ini. Saya percaya saudara, setiap kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Dan sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita mau mengagungkan nama Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang luar biasa, kita mau sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat, keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.